Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengejutkan banyak pihak karena kasus yang bersifat lokal berkembang sedemikian rupa sampai menyita perhatian nasional. Berbagai komisi nasional ikut turun tangan seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Para pihak yang terkait sudah menunjuk pengacara masing-masing, termasuk melibatkan pengacara berkaliber nasional dan internasional. Sebagian besar pihak yang berperkara tersebut menunjukkan sikap seperti mempertanyakan kredibilitas Polri dalam menangani perkara Vina Eki ini. Makin lama makin nyaring tuntutan yang meminta Kapolri dan Presiden untuk turun tangan guna menyelesaikan keruwetan kasus Vina Eki ini. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa ujung penyelesaian kasus ini masih kabur, bahkan agak gelap gulita. Sangat wajar jika Polri menaruh perhatian besar karena reputasi Polri seolah-olah dipertaruhkan. Hanya saja sebenarnya kuranglah tepat mengaitkan secara langsung makin ruwetnya perkara ini dengan reputasi Polri. Justru reputasi Polri akan meningkat jika secara konstruktif dapat menyelesaikan masalah Vina Eki ini pada level operasional, misalnya melakukan audit dan memperbaiki pelaksanaan standar kerja di lapangan. Pengaitan kasus lokal yang menasional seperti ini dengan pertaruhan reputasi Polri dapat menumbuhkan sikap defensif. Sikap defensif yang berlebihan justru sangat mungkin akan mengarahkan terjadinya rekayasa perkara yang akan memperumit penyelesaian secara tuntas. Dalam perkembangan terakhirnya, sikap defensif yang menunjukkan kesemrawutan tersebut tampak dalam konferensi pers untuk menjelaskan penangkapan Peggy. Acara tersebut justru berpotensi menempatkan Polri sebagai pihak yang diperkarakan bersalah karena melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Sebagai salah seorang dari 3 orang DPO atau daftar pencarian orang, Peggy DPO diperlakukan seolah-olah sudah bersalah, padahal ketepatan dalam penetapan tersangka DPO-nya masih banyak dipermasalahkan. Mengapa penyelesaian kasus menjadi berlarut-larut? Kita dapat menelaahnya berdasar risiko salah kelola kepentingan dengan menggunakan kerangka hipotetik yang dikembangkan dari dugaan logis. Hal ini dapat dikaji lebih mendalam dengan mengikuti tahapan umum kejadian, bagaimana buruknya pengelolaan kepentingan berdampak pada bertambah rumitnya penyelesaian. Mari kita renungkan bersama. Pertama, awal perkara, prosedur penetapan tersangka. Terjadi perubahan dari kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan berencana. Kontroversi dimulai karena jenazah yang sudah dikubur sekitar 17 hari digali kembali untuk diotopsi setelah polisi menimbang sejumlah temuan informasi tambahan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya rekaman suara Linda yang disebut kesurupan arwah Vina. Rekaman yang dikirim oleh keluarga Vina itu menjelaskan bahwa penyebab kematian adalah tindakan pembunuhan, bukan akibat kecelakaan. Makin kontroversial
karena perubahan ini didasarkan pada intuisi dari keluarga korban, termasuk dari Ibtu Rudiana, ayah korban Egi, yang kebetulan merupakan polisi bagian narkoba. Intuisi yang didasari oleh akumulasi pengalaman yang panjang sudah teruji secara ilmiah sebagai informasi yang berguna, minimal sebagai bentuk petunjuk permulaan. Hanya saja penangkapan tersangka memerlukan bukti yang mencukupi. Konflik kepentingan dimulai dari dibiarkannya atau pembiaran terlibatnya Rudiana dalam penanganan perkara. Rudiana merupakan bagian dari sosok korban, sehingga dorongan untuk mencari dan menangkap tersangka boleh jadi digelegakkan oleh luapan emosi. Kita layak ikut bersimpati pada Rudiana. Kita bisa ikut merasakan. Pastilah seorang ayah akan hancur hatinya ketika menjumpai anaknya meninggal secara begitu mengenaskan. Hanya saja sangat berbahaya membiarkan seorang aparat Polri yang mempunyai kepentingan pribadi dan terlibat secara emosional dalam penegakan kasus hukum pidana. Sangat wajar jika nasib meninggalnya anak menimbulkan dorongan balas dendam terhadap pelaku. Terjadi amuk emosional personal dari pribadi Rudiana. Amuk emosional ini dapat membangunkan semangat penerapan hukum rimba. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, anak mati dibunuh harus ditebus dengan matinya pelaku dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima di negara hukum modern. Bagaimana keterlibatan Rudiana menyebabkan awal kerumitan perkara, sehingga polisi tidak dapat menerapkan prinsip scientific crime investigation secara utuh. Sebagai ayah korban sekaligus anggota Polri, Rudiana merangkap berbagai peran, mulai dari penangkapan, penyelidikan, penyidikan, pelaporan, sampai pada penyidangan. Peran Rudiana dalam penangkapan dilakukan dengan menangkap korban tanpa surat resmi dan melibatkan tim polisi narkoba untuk pelaku kejahatan umum. Kedua, penyelidikan dan penyidikan perkara. Peran Rudiana dalam penyelidikan dilakukan dengan mendasarkan pada simpulan secara meloncat atau jumping conclusion, hanya berdasar bukti yang lemah, yaitu kesaksian dari sumber yang kredibilitasnya meragukan, di samping adanya rekaman suara orang kesurupan arwah Vina. Kesaksian Aep, Dede, Melmel, dan Liga Akbar kemudian banyak disangkal oleh berbagai media massa, media sosial, dan warga masyarakat setempat. Dibandingkan dengan kenyataan yang ada di tahun 2016, 8 tahun lalu, maupun 2024 saat ini, isi kesaksian sangat meragukan. Informasi yang disampaikan oleh para saksi tidak didukung oleh kenyataan di lapangan. Rincian saat kejadian tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh para saksi. Hampir mustahil juga di tengah cahaya yang gelap di malam hari
dan jarak yang cukup jauh, saksi bisa memberikan informasi yang sangat rinci tentang pelaku. Rudiana ikut berperan juga pada tahap penyidikan. Sebelum diserahkan kepada penyidik yang diberi penugasan formal, diduga Rudiana dan anggota tim narkoba memeras informasi secara paksa dengan perlakuan buruk. Kesaksian dari tersangka seperti ini mudah disangkal dalam persidangan. Peran Rudiana dalam pelaporan memunculkan isu sentral tentang geng motor sebagai pelakunya, yang sangat tidak sesuai dengan karakteristik para tersangka yang ditangkap. Sangat berbeda dengan anggota geng motor yang ada di film Vina sebelum 7 hari. Yang ditangkap bukan anggota geng motor, tetapi geng kampung yang umumnya merupakan pekerja kasar dengan kehidupan sederhana. Rudiana juga berperan sebagai saksi yang kesaksiannya banyak berpengaruh pada pengambilan putusan final di pengadilan. Ia juga memasok saksi-saksi yang mendukung laporan kesaksiannya tentang pelaku yang ditangkap. Persekongkolan kepentingan bisa mulai terjadi pada saat Rudiana terlibat dalam peran yang jauh melebihi proporsinya, padahal dirinya adalah bagian dari pihak korban. Amuk emosional pribadi dapat menular pada tim penyidik yang ditugasi, baik karena solidaritas korps sebagai sesama polisi maupun perkenalan pribadi. Terjadilah ikatan kepentingan sektoral yang berpotensi memberangus kewibawaan penegakan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Amuk emosional yang digunakan terlalu cepat dapat membuat bias dalam penggalian informasi untuk pembuktian. Ketegasan berubah menjadi ketegaan dalam memeras informasi secara paksa melalui tindakan-tindakan brutal selama proses penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi tersangka. Para tersangka terdiri dari orang-orang sederhana, bahkan ada seorang yang diyakini mempunyai keterbatasan mental atau kecerdasan, dan satu orang masih di bawah umur. Mereka bisa ditaklukkan dengan pemaksaan untuk mengikuti skenario pembuktian setelah siksaan berhari-hari. Sakatatal dan sejumlah narasumber menguatkan skenario kesaksian tentang terjadinya siksaan beruntun tersebut. Antara para terdakwa juga saling menyalahkan dan melakukan perundungan. Korban bullying paling ekstrim bisa diduga dialami oleh terdakwa yang mempunyai keterbatasan mental karena paling mudah mengamini kemauan polisi dan penyidik. Ketika para tersangka menolak proses rekonstruksi, polisi tidak mempermasalahkannya karena polisi merasa sudah memiliki cukup bukti. Kemungkinan proses pemeriksaan tersebut seolah-olah tim penyidik melaksanakan tindakan-tindakan seperti amuk massal. Terjadi penyatuan kondisi mental negatif yang disebut luapan emosi kolektif. Emosi kolektif menghambat daya kritis untuk berpikir rasional di dalam mengumpulkan semua bukti yang diperlukan.
Karena itu tim penyidik kurang optimal dalam mengumpulkan segenap data pembuktian yang lebih terang dari cahaya atau beyond reasonable doubts. Akibatnya, sejauh ini tidak diketahui alat bukti apa saja yang sudah dipunyai polisi, terutama bukti-bukti yang tidak terbantahkan yang diperoleh melalui sistematika kerja penyelidikan ilmiah. Timbul berbagai pertanyaan yang tidak terjawab, misalnya diperoleh rekaman jejak elektronik seperti HP atau CCTV dan barang bukti fisik lainnya. Tidak ada kepastian di mana saja tindakan kriminal dilakukan, apakah di satu tempat atau di dua tempat. Jika di dua tempat, apakah ada bukti jajaran darah korban di sepanjang jalan? Apakah ada sidik jari? Tidak jelas apakah itu pembunuhan dan kejahatan seksual sekaligus. Sperma itu punya kekasih. Eki yang merupakan kekasih Vina, ataukah punya gerombolan penjahat? Jika gerombolan, bagaimana mungkin tidak semua pelaku mengenal satu sama lain, padahal tuduhannya adalah pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Mengapa hasil otopsi tidak dimanfaatkan secara optimal dan sebagainya? Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh polisi yang kurang mengendalikan amuk emosional kolektif akan menghasilkan BAP yang berpotensi cacat secara hukum. Pengelolaan barang bukti tampak juga kurang tercatat, terdokumentasi, dan tersimpan dengan baik. Hal ini menyulitkan tim penyidik yang baru ketika kasus lama itu bergolak kembali di tahun 2024 ini karena meledaknya film dan pengakuan Saka Tatal. Tim penyidik saat ini tampak kesulitan memanfaatkan berbagai bukti yang sudah dikumpulkan dalam pengenangan kasus lama. Artinya, kepentingan personal atau kepentingan sejumlah orang yang bertugas saat itu atau persekongkolan kepentingan menyebabkan berbagai bukti yang terkumpul hanya tersimpan di memori masing-masing orang. Memori itu terbawa para penyidik yang saat ini sudah dimutasikan di tempat-tempat penugasan baru. Tidak lagi tersimpan secara rapi dalam sistem pengelolaan bukti di tempat kejadian perkara. Padahal semua anggota polisi secara periodik akan mengalami penugasan ulang atau mutasi penugasan, sehingga penyidik yang ada saat ini ketika kasus tersebut muncul kembali di tahun 2024 tidak lagi mempunyai rujukan bukti yang kuat. Polisi yang bertugas saat ini tidak mengetahui seluruh proses pembuktian terdahulu secara pasti. Tampak budaya kerja sistemik belum dipraktekkan secara nyata di lapangan, meskipun sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan dan pedoman pengaturan resmi. Berbagai undang-undang maupun peraturan yang diputuskan oleh Polri tampak belum mewujud dalam standar kerja yang membudaya sampai tingkat terbawah. Ketiga, penyidangan perkara. Persekongkolan kepentingan
sektoral di pihak polisi, penyidik bisa meluas dan menjadi persekongkolan kepentingan lintas sektoral atau antar institusi. Pihak penegak hukum lainnya, tim jaksa dan hakim, bisa dipengaruhi untuk mempunyai kepentingan yang sama guna melancarkan penyelesaian perkara. Keterlibatan emosional dapat mengakibatkan reputasi kepolisian dijaga secara berlebihan dengan perhatian dan perilaku yang memprovokasi. Timbulnya keseganan dari jaksa penuntut umum dan tim hakim. Padahal institusi kejaksaan dan kehakiman mempunyai otoritas masing-masing yang harus dihormati dan semestinya saling mengontrol agar persidangan berwibawa. Jaksa meloloskan perkara dengan menyusun dakwaan berdasar berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat melalui prosedur yang berpotensi cacat. Proses penyelidikan dan penyidikan bisa jadi menghalalkan segala cara untuk mencari bukti karena keterlibatan emosi personal dan kolektif. Semestinya harus sangat cermat dalam mengkritisi keabsahan saksi dan berbagai bukti lainnya. Mungkin karena tekanan yang dirasa berat, hakim menggelar sidang perkara pidana berat secara tertutup, padahal ancaman hukumannya maksimal. Semestinya dilakukan pengadilan secara terbuka. Kasusnya juga tergolong besar karena merupakan kejahatan kelompok. Hanya di tahapan pemeriksaan perkara susila yang sensitif boleh dilakukan secara tertutup. Sampai dicapai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, terkesan adanya upaya menutup-tutupi jalannya persidangan. Akibatnya pemberitaan untuk proses pengadilan pun sangat minimal, sehingga tidak ada yang mengontrol apakah pengadilan telah dilakukan secara semestinya. Tekanan yang dirasakan bisa sangat intensif ketika jaksa dan hakim yang bertugas dibebani oleh desakan yang memburu-buru dari instansi kepolisian, termasuk Rudiana dan kawan-kawan. Kepolisian rajin mengawal proses pengadilan sehingga jaksa dan hakim tidak bisa lagi menjaga kejernihan berpikir, menunjukkan kewibawaan bersikap, berkomitmen untuk menerapkan prinsip profesionalisme sepenuhnya, dan menghasilkan keputusan objektif secara rasional. Bahkan hakim yang bertugas terkesan menoleransi sikap kurang sopan dari aparat polisi yang menjadi saksi di hadapan sidang terhormat, seperti membanting pintu, membawa senjata, dan ledakan-ledakan emosional lainnya. Akibatnya kewibawaan pengadilan tidak berhasil ditegakkan. Berbagai proses pembuktian yang dapat dipertanyakan keabsahannya mudah dipermasalahkan ketika para terdakwa menyangkal atau mencabut ulang pernyataan yang sudah di BAP-kan. Hanya saja berdasar pemberitahuan yang kita ketahui, hakim yang bertugas menolak semua keberatan dari terdakwa dan mempercayai sepenuhnya BAP yang mungkin cacat. Terdakwa yang adalah rakyat kecil menjadi bermental kerdil
ketika menghadapi hakim yang terkesan berpihak dan otoriter. Pengacara yang mendampingi juga goyah mentalnya karena tegangnya suasana sidang, sehingga memperparah kualitas kepengacaraannya dalam membantu kliennya. Pengadilan yang semestinya menguji kebenaran segenap bukti dan kesaksian yang di BAP-kan akhirnya menjadi sekedar formalitas untuk membenarkan semua yang ada di BAP. Begitulah hasil akhirnya jika proses pengadilan dijalankan di bawah kendali persekongkolan kepentingan lintas sektoral atau antar institusi hukum. Bisa jadi upaya peradilan ke tingkat yang lebih tinggi tetap memperkuat putusan inkrah pengadilan tingkat pertama karena mulusnya skenario yang dibangun. Seolah-olah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman bekerja sama sedemikian rupa sehingga penyelesaian kasus dapat berlangsung lancar dan sempurna. Pihak keluarga korban dan kepolisian puas telah menghasilkan hukuman setimpal bagi para pelaku. Sementara itu, para terdakwa yang diputus menjadi narapidana hanya bisa tertunduk, takluk, dan pasrah dengan putusan yang menggelapkan sisa hidup mereka. 7 orang pelaku memperoleh hukuman seumur hidup. Seorang pelaku yang saat itu masih di bawah umur dikenai pidana penjara 8 tahun. Dari kajian yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa putusan final inkrah berpotensi cacat jika terjadi persekongkolan kepentingan lintas institusi penegakan hukum. Dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Karena video sudah panjang, paparan akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, selamat berkarya.